Selamat, Persian. In 6 tahun kita. Tinggal 5 hari lagi. Kau akan segera pulang. Shen Huachuan. Pria yang selalu kau dambakan. Mantan istrimu Song Qian sudah kembali. Kita sudahi saja. Harbor View Mansion. Zhenpu Jingyi. Kak Chuan, Qian sudah kembali. Apa kau akhirnya akan menceraikan Qiao Yusheng? Aku dan Qiao Yusheng. Kami bahkan tidak pernah menikah secara teknis. Aku hanya membiarkannya menumpang di rumah. Dia pasti sudah bersyukur setengah mati. Dia itu cuma pembantu. Tugasnya mengurus saya dan aku. Tapi apapun yang dia lakukan, aku tak akan pernah memanggilnya ibu sampai aku mati pun. Dia tak akan dikuburkan bersama keluarga kita. Ini baru anak ayah Jingyi. Kau benar-benar tahu sifatnya. Tapi Qiao Yusheng, Apa dia benar-benar menurut padamu? tentu saja. Qiao Yusheng itu terkenal sebagai babu sejati. Babu sejati sudah melegenda. Bahkan anjing sungguhan saja harus tunduk padanya. Ya, tidak percaya. Kak Chuan, boleh pinjam kodekmu? Waktunya pas sekali. Correct, Kak Chuan. Jatuh ke kolam. Sana ambilkan. Kuma korek api. Kau menyuruhku mengambilnya. Tunggu apa lagi? Ambil sekarang. Bukankah kau bilang akan melakukan apapun perintah kami? Kau bilang akan selalu menuruti semua perintah ayah dan aku. Atau jangan-jangan kau sudah tak mau jadi bagian keluarga ini? Cantik Qiao. Tidak. Tidak selamanya. Tinggal 5 hari lagi. Apa katamu? Perjanjian 6 tahun kita. Tinggal 5 hari lagi. Kau akan segera pulang. Sampai aku mati pun, dia tak akan dikuburkan bersama keluarga kita. Cantik Qiao. Haha, lihat aku bilang di luar dingin sekali. Dia langsung melompat tanpa pikir panjang. Lebih penurut dari anjing. Hahaha. Dasar babu. Lihat, dia masih mencarinya. Kan sepertinya dia menikmatinya. Hahaha. Apa maksudnya 5 atau 6 hari itu? Dia tahu kalau Jiang Qian akan kembali. Jadi dia sengaja cari gara-gara. Ketemu. Apa aku salah lihat? Aku bukan Song Qian. Untuk apa Shen Huachuan? Khawatir aku pingsan. Ternyata itu benar-benar hanya khayalanku. Di hati Shen Huachuan Hanya ada ruang untuk Song Qian. Qian akan pindah ke sini. Sana bereskan barang-barangnya. Kenapa kau diam saja? Dia ibuku. Kau itu orang luar. Kau tidak keberatan kan? Oh ya, mulai hari ini kau pindah ke kamar pembantu. Qian tidak suka diganggu saat istirahat. Baik. Ibu lapar, dia suka. Sesudah melompati tembok dan tahuan kalau kau tak bisa menyiapkannya dalam 10 menit. Jangan harap bisa tidur di kamar pembantu. Ibu, ayo kita karya ayah. Lalu kita foto keluarga. Dia bukan ibumu. Panggil dia Tante Qiao. Tapi aku tidak kenal. Ibu yang kau maksud, aku hanya mau bersama Mama Qiao.
mendekat sedikit. Ayo. 3, 2, 1, hor. Tidak apa-apa. Sebentar lagi. Aku akan kembali ke kehidupanku sendiri. Kak Chow, sini ku bantu. Tidak usah. Tidak apa-apa. Ya, aku saja. Sanggup, aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tak perlu bantuan. Tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Ada apa? Tanganku. Hai Chuan, tolong jangan salahkan Nona Kiao. Tolong jangan salahkan Nona Kiao. Dia akulah yang meninggalkan kalian. Dan pergi begitu saja. Nona Kiao menggantikanku. Dan merawatmu selama 6 tahun. Jadi kalau dia mau melampiaskan amarahnya padaku, itu haknya. Apa haknya melampiaskan amarah padamu? Aku dan Jingyi tak pernah menerimanya sedetik pun. Tenang saja. Kau adalah dan akan selamanya jadi nyonya di rumah ini. Dengar baik-baik. Kalau kau berani menyentuh cian-cian sejong rambut pun, maka kau bisa angkat kaki dari rumah ini. Mama Chow, ada apa? Cepat. Ayo, ku antar ke ayah. Thank you, dokter. Mama Chow, tak boleh kenapa-kenapa. Kau dengar tidak? Tidak apa-apa. Biar kau ambilkan obat. Aku banting tulang siang malam. Mengurus keluarga ini selama 6 tahun. Kau pikir di antara kita setidaknya ada perasaan. Tapi sekarang aku sadar. Semua itu cuma angan-anganku. Tinggal 4 hari lagi. Bertahanlah sedikit lagi, Ki. Aku harus keluar sebentar. Jaga Jingyi dan Qian-Qian baik-baik. Aku tak mau kejadian kemarin terulang lagi. Ayo. Baik. Jingyi, hari ini kau mau bermain dengannya atau dengan mama? Ayo. Jingyi. Jingyi. Siapa yang melakukannya? Itu Nona Kiao. Entah karena Nona Kiao cemburu. Cemburu Jingyi mau bermain denganku? Dia tega mendorong Jingyi dari lantai 2. Ini semua salahku. Andai aku tak pernah kembali. Jingyi tak akan. Jadi seperti ini. Bukan aku. Huai Chuan, selama ini aku selalu memperlakukan Jingyi seperti anakku sendiri. Masa kau tidak lihat? Ayah, Jingyi, kau tak apa-apa. Kepalamu masih sakit. Bukan aku. Jingyi. Mama, aku takut. Jangan takut, Jingyi. Mama di sini. Jangan takut. Nona Kiao, Siman lo kau membenciku. Lampiaskan saja padaku. Kenapa kau melampiaskannya? Pada Jingyi, dia baru berumur 6 tahun. Kalau terjadi sesuatu pada Jingyi, aku lebih baik mati. Shen Jingyi, lihat mataku dan katakan siapa yang mendorongmu. Sudah cukup. Xiao Yusheng, aku tak menyangka kau bisa sekejap ini menyakiti seorang anak. Dengar, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau sudah keterlaluan. Berulang kali. Penggawal, kurung dia di gudang. Jangan keluarkan sampai dia mengaku salah. Shen Huai Chuan, sudah kubilang bukan aku pelakunya. Tidak, bisakah kau percaya padaku sekali ini saja? Sudahlah. Huai Chuan, Nona Chow, pasti tidak sengaja. Jadi kumohon jangan marah.
Bawa dia pergi. Shen Hui Chuan. Aku punya asma. Kau tak bisa mengurungku di sini. Shen Hui Chuan. Keluarkan aku. Aku tak bisa bernapas. Keluarkan aku. Dokter, tolong aku mohon selamatkan mereka. Kondisinya tidak baik. Keluarga harap bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku bisa menyelamatkan mereka. Namun, kau harus menyetujui satu syaratku. Mereka terluka. Karena mencoba menyelamatkanku, Asal bisa menyelamatkan mereka. Aku akan melakukan apa saja. Pergilah ke Hong Kong dan rawat CEO Shen Group Shen Huaichuan dan putranya Shen Jingyi. Kau akan pergi 6 tahun. Setelah 6 tahun, kau akan bebas. Jangan menyerah. Aku tak boleh menyerah. Aku sudah sangat dekat untuk pergi dari tempat ini. Dan menyelamatkan Jiang Xuan dan Shu Cheng. Bibi sudah menceritakan kejadian waktu itu. Kau memang tak bersalah. Tapi kian-kian dia juga tidak sengaja. Aku memaafkanmu. Kau boleh tetap tinggal di rumah ini. Apa yang kau tertawakan? Jingyi itu masih kecil. Kau sudah merawatnya selama 6 tahun. Tidak bisakah kau lebih berlapang dada? Dia menangis. Minta kamu cepat buatkan dan antarkan padanya. Kalau tidak... Baik. Tinggal 3 hari lagi. Apa maksudmu 3 hari 5 hari? Dan terus kau gumamkan itu? Bukan apa-apa. Aku mau membuat kue. Nona Kiao, jangan dimasukkan ke hati. Jingyi, kami masih sangat muda. Tapi kau sudah membuatnya jadi begini. Jadi wajar kalau dia sedikit labil. Beberapa hari ini, aku sibuk mengurus Shen Jingyi. Aku sampai lupa kalau hari ini ulang tahun. Hotel Harbor City, lantai 5. Bawakan aku perdeta mabuk. Sepertinya ulang tahunku kali ini. Hanku lagi. Apa kau siap? Siapa? Tunggu malam nanti. aku akan menepati. Junjiku, Saat waktunya tiba. jika aku tidak pulang tepat waktu, Tolong kirim orang. Untuk menjemputku di Hotel Harbor City, lantai 5. Mereka akhirnya ingat juga. Hari ini ulang tahunku. Nona Chiao, Akhirnya kau datang. kudengar. Hari ini ulang tahunmu, tanggalnya sama dengan harta kecil kami. Aku takut kau sendirian. Dan karena di hari ulang tahunmu, makanya aku mengundangmu kemari. Untuk merayakannya bersama harta kecil. Nona Chiao, Ini semua Dari Wai Chuan dan Jingyi. hadiah untuk harta kecil. Terlalu banyak. harta kecil tidak mungkin bisa membawa semuanya. Saat kau pulang nanti, pilih saja beberapa untukmu. Apa artinya ulang tahun? Tanpa hadiah. terima kasih Nona Song. Tapi tidak perlu. Nona Kiao. Bicara soal takdir. Aku tak menyangka kau dan hasil kecil kami berulang tahun di hari yang sama. Bagaimana kalau kalian berdua? Bersulang.
Apalagi maunya perempuan ini. Tidak, terima kasih. Aku alergi alkohol. Aku tidak bisa minum. Nona Ciao. Kau tidak sedang mencari alasan untuk menolakku kan? Ayolah minum sedikit saja. Jangan merusak suasana. Tidak, aku sungguh tidak bisa. Nona Kyo. Aku benar-benar tidak minum. Benar tidak minum. Nona Chow. Aku khawatir kau kesepian. Di hari ulang tahunmu. Jadi aku mengundangmu untuk merayakannya. Bersama harta Kecil. Tapi kau, beraninya kau mendorongku. Cian. Chao Yosheng, sepertinya dikurung tempo hari tidak membuatmu siara sedikit pun. Ibu sudah baik hati mengundangmu untuk merayakan ulang tahunmu, dan kau malah mendorongnya. Kejam sekali kau. Harta Kesil. Harta kecil, kau kenapa? Kenapa? Anger itu. Aku ingin Huai Chuan berpikir. Kau Yosheng merakuniku. Tapi aku tak pernah menyangka. Harta kecil, Cian kenapa? Harta kecil mati. Pasti kau pelakunya. Kau yang membunuh harta kecil. Ada apa ini? Sepertinya pengasuh ini merakuni anjing Nona Song. Chao Yosheng, hatimu benar-benar semakin berbisa. Kau juga mencurigaiku. Harta kecil. Ini semua salahku. Aku yang membuatmu mati. Kalau menurutku, nyawa harus dibayar nyawa. Sama sekarang, kita tidak bisa menenggelamkannya di kandang babi. Tapi setidaknya, kita harus membuatnya cacat untuk memberinya pelajaran. Chao Yosheng, sampai sekarang pun kau masih menolak mengaku salah. Sudah aku bilang, bukan aku. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Setelah semua ini, kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Pengawal, bawa tongkatnya. Cian, harta kecil itu kesayanganmu. Kau yang laksanakan hukumannya. Lima menit lagi. Ciao Yosheng. Bertahanlah sebentar lagi. Bagas hajar saja dia. Dasar perebut suami orang tak tahu malu. Hajar dia sampai mampus. Kau sudah menyingkirkan sampah masyarakat. Sampah masyarakat, jangan kasih. Ampun, Nona Song. Dia pantas menerimanya. Setelah semua ini, kau masih saja tidak mau mengaku salah. Chao Yosheng, Nona Kiao. Cian hajar terus dia. Rasakan biar kau jera melawan. Ini balasan karena menghancurkan keluargaku. Harena merebut segalanya dariku. Kalau mau menyakiti orang serang aku saja. Kenapa kau harus mengincar Xiaobaoku? Nyawa bayiku. Song Kyung. Jadi ini hadiah besar yang kau siapkan untukku ini. Tapi waktu itu bukankah kau yang menelantarkan suami dan anaknya? Terus kenapa? Bahkan jika aku membuang sesuatu tuh, Aku tak akan membiarkan sampah. sepertimu menyentuhnya dengan tangan kotormu itu. Jinyi. Dazar, Yalang, inilah kamamu. Shen Huaichuan. Tak kusangka. Pertemuan terakhir kita. Akan jadi sehina ini. Apa maksudmu pertemuan terakhir? Masih tidak mau mengaku salah juga. Biar aku saja. Hajar dia sampai mati. Aku hanya ingin bersama Mama Ciao. Cepat, ayo kuantar kau ke Papa. Panggil dokter. Hajar dia sampai mati. Hajar dia sampai mati.
Nona Xiao. Nona Xiao, kami datang menjemputmu pulang. Siapa kalian? Perjalanan 6 tahun itu akhirnya berakhir. Xiao Yusheng, kau mau main drama apa lagi sekarang? Tuan Shen, di depan umum. Jangan sampai jadi tontonan. Nanti orang bisa salah paham. Nyawaku tak pantas disentuh oleh tanganmu itu. Xiao Yusheng, kau mau kemana? Nona Qiao pasti. Menaruh dendam padaku karena aku pukul tadi. Dia kumakari perhatian. Bibi Kiao, kau mau jadi gelandangan? Xiao Yusheng, kau yang membunuh Xiao Bao. Cian Kuma memukulmu sekali. Memangnya kenapa? Nona, Song, vacuum dalam anggur itu. Siapa yang menaruhnya? Kau tahu betul siapa pelakunya. Kalian semua sudah puas memukuliku. Aku tidak berhutang apapun pada kalian semua. Mulai sekarang, aku Xiao Yusheng tidak punya urusan lagi dengan kalian semua. Xiao Yusheng adalah istriku. Hak apa yang kau punya untuk membawanya pergi? Setahuku, kalian berdua tidak pernah menikah secara sah. Gimana Nona Xiao pergi? Xiao pergi. Sama sekali bukan urusanmu. Kau, Xiao Yusheng, jika kau berani melangkah keluar dari sini, jangan pernah bermimpi untuk kembali ke keluarga Shen. Jangan bawa dia pergi. Dia harus merawat kita. Jinji, jangan takut. Ini pasti Kuma akalannya untuk lari dari hukuman. Ini cuma salah satu triknya saja. Beberapa hari lagi, dia pasti akan kembali mengemis. Menjadi pengasuhmu lagi. Akhirnya aku pergi dari tempat ini. Aku bisa menyelamatkan mereka berdua. Tuan. Kau sudah menepati janjimu padaku. Dan kau melakukannya dengan sangat-sangat baik. Tapi aku tak menyangka kau sampai terluka. Ini ada obat. Bawalah dan pergi. Sebelum aku pergi, bisakah kau bantu aku? Sebutkan saja. Aku ingin kau membantuku. Dapatkan video saat Song Qian menjebakku, lalu sebarkan semuanya. Anggap saja ini hadiah perpisahanku untuk Shen Huaichuan dan putranya. Xiao Yusheng tak punya keluarga di Hong Kong dan tidak punya kenalan. Jadi dari mana dia bisa menemukan orang-orang itu? Akhir-akhir ini dia menggumamkan soal perjanjian 6 tahun itu. Sebenarnya apa itu? Huaichuan, Ya, aku sangat merindukan Xiao. Ini semua salah. Maafkan, aku atas perbuatanku pada anak kita. Chen jangan khawatir. Xiao Yusheng tidak punya tempat tujuan di Hong Kong. Saat kita pulang, aku akan memastikan dia memberimu penjelasan. Sudahlah Huaichuan. Dia sudah menerima hukumannya. Aku yakin setelah ini, dia tak akan berani menggangguku lagi. Nanti Mama akan belajar memasak untukmu dan ayah. Bagaimana? Oke. Aichuan, ada apa? Di mana Xiao Yusheng? Mungkin dia pergi istirahat. Siapa yang izinkan kau pindah lagi ke kamar ini, Xiao Yusheng? Era apa Huaichuan? Xiao Yusheng pergi. Nona Qiao, kami datang menjemputmu pulang. Pola, ke rumah mana? Bukankah Xiao Yusheng seorang yatim piatu? Ayah, apa ini barang peninggalan? Wanita itu. Kenapa benda seperti ini tiba-tiba muncul? Tidak, aku sama sekali tidak boleh membiarkan Huaichuan membukanya. Huaichuan, aku. Huaichuan, kayaknya mati lampu.
ajaib sekali. Begitu Jingyi ada di pelukanmu, dia langsung berhenti menangis. Tenang saja, Huai Chuan. Apapun yang terjadi, aku akan merawat kalian, kamu dan putramu dengan baik. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Huai Chuan, Badanku rasanya tidak enak. mati lampu ini. Mungkin baru besok menyala lagi. Kalau petugasnya sudah datang, ayo kita istirahat. Iya. Xiao Yusheng, Jangan kira kau bisa menghilang dan lolos begitu saja. Itu saja, aku mau kau ditemukan. Hidup atau mati? lihat saja nanti. Oh, terima kasih. Baby Chow, aku kangen sekali. Aku juga kangen kamu. Sheng. Beberapa hari ini, aku dan Cheng pasti membuatmu khawatir. Sini. Jangan menangis. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Memang benar. Semua ini berkat Nona Kiao karena menemukan akademisi Shen. Beliau menangani kami secara pribadi. Dan begitu saja beliau melakukan 2 keajaiban. Sheng. Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Bibi Chow, kau sudah banyak sekali membantuku dan juga pamanku. Maukah kau menjadi bibiku? Maksud Cheng, dia tumbuh besar tanpa seorang ibu dan dia selalu menginginkannya. Dia ingin kau menjadi ibu angkatnya. Tentu saja aku mau. Akhirnya aku punya mama. Oh ya, Sheng. Beberapa hari lagi, grup Jiang akan mengadakan perjamuan untuk merayakan kesembuhanku dan pengambilalihan resmi perusahaanku. Ini acara yang sangat penting. Tenang saja. Kali ini kita akan baik-baik saja. Juga, aku rindu mendengar permainan pianomu. Mama bisa main piano. Aku sudah lama tidak main. Cheng ingin dengar mama main. Iya, aku mau. Baiklah. Xiao Yusheng. Huai Chuan, kau memanggilku. Hari ini aku ada rapat dengan klien. Bisa tolong pilihkan baju untukku? Boleh. Kau mau pakai yang mana? Untuk rapat dengan klien. Sebaiknya kau pakai yang ini. Kelihatannya lebih dewasa dan profesional. Pakai yang coklat saja. Oke. Bantu aku pasang dasi. Aku tidak begitu jago soal ini. Sudahlah, biar aku sendiri saja. Mama, sarapannya mana? Oh, Jingyi, Mama belum tahu cara membuat sarapan. Nanti aku carikan koki untukmu. Ya, tidak. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Masakan mereka tidak enak. Huai Chuan. Tidak apa-apa. Biar aku lihat isi kulkas. Oke. Mulai sekarang kalau kalian berdua ingin aku memasakkan sesuatu, tinggal ambil saja kertas tempelnya dari kotaknya. Nanti akan kubuatkan untuk kalian. Oke. Lupakan saja. Nanti saat kau mengantar Jingyi ke sekolah, beli sarapan di jalan saja. Di mana TK Jingyi? Di mana TK Jingyi?
Tidak apa-apa. Ada sopir yang mengantarnya. Oke, jangan terlalu lelah bekerja. Jangan terlalu lelah bekerja. Dan jangan lupa makan. Hai Kiao Yuesheng, kau di mana? Awas kau, cepat seret pantatmu. Kembali ke sini sekarang juga. Kalau tidak, awas. Tuan Shen. Ada apa? Berita dari keluarga Jiang di Jiangchen. Tuan Jiang sudah pulih. Dia akan mengadakan perjamuan dalam beberapa hari. Perlukah kita siapkan sesuatu? Kalau begitu belikan dia hadiah. Kau dengar di perjamuan nanti Sinta sejati Tuan Jiang Akan hadir. untuk cari muka padanya. Kalau begitu siapkan yang terbaik. Oh ya, tolong selidiki sesuatu. Di mana Kiao Yuesheng berada? Segera laksanakan. Kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin aku hanya sedikit lelah belakangan ini. Aku merasa Qian sudah berubah. Kiao Yuesheng, kau dari mana saja brengsek? Lihat, itu dia yang legendaris. Orang terkaya di Gangshan. Shen Huachuan Kang, tampan sekali. Hai wanita di sebelahnya itu, bukankah dia yang sudah mengejar-ngejar Tuan Shen? Seperti orang gila selama 6 tahun. Mana mungkin? Memangnya ada bucin secantik ini. Lihat dia jelas cinta pertamanya Tuan Shen. Dengar dia baru saja kembali ke sini. Aslinya jauh lebih cantik dari gosipnya. Pantas saja Tuan Shen tidak bisa melupakannya. Tuan Shen, Anda sudah datang jauh-jauh ke Jiangcheng untuk perjamuan saya. Saya sangat menghargai kedatangan Anda. Dedikasi seperti itu sungguh mengagumkan. Bisnis adalah medan perang. Tapi yang lebih kejam lagi, saling menguntungkan adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Lagi pula, kesembuhan Tuan Jiang adalah kabar gembira. Tentu saja, saya harus datang. Dan ini adalah... Ini temanku, Song Chen. Dia baru saja kembali dari luar negeri. Hello. Sepertinya Tuan Shen satu-satunya yang membawa pasangan malam ini. Tapi ku dengar kekasih masa kecil Tuan Jiang juga akan datang. Dia bukan hanya sangat cantik, tapi juga seorang pianis fenomenal. Bisa dibilang mereka berdua pasangan yang serasi. Sayangnya, teman Tuan Shen yang ini sepertinya akan kalah pamor. Selamat datang semuanya. Di perjamuan Jiang Group untuk merayakan suksesi. Dan sekarang, mari kita sambut kekasih masa kecil Tuan Jiang. Tuan Jiang untuk memainkan sebuah lagu untuk kita. Wow, cantik ya. Wajahnya tidak terlalu kelihatan. Tapi dari aura dan postur tubuhnya, sudah. Pasti dia cantik luar biasa. Tapi kenapa? Dia memakai cadar. Kau dengar, Tuan Jiang sendiri yang memilihkan gaunnya. Dia tadinya mau menyatakan perasaannya, tapi malah mengalami kecelakaan mobil. Wow, romantisnya. Andai Tuan Jiang menyatakan cinta padaku. Kenapa aku merasa orang di atas panggung itu terasa sangat akrab? Apa wanita itu? Cara dia berjalan mirip sekali dengan Tante Kiao. Xingyi, jangan bilang begitu. Papa masih kesal karena Tante Kiao pergi tanpa pamit. Memang mirip sekali, tapi perasaan akrab ini lebih dari sekadar mirip. Dia salah tekan nada ya. Kiao Yuesheng, sadarlah. Kau itu jenius yang menyapu besi. Kompetisi piano internasional shopping. Medali emas 6 tahun berturut-turut. Terima kasih semuanya sudah menghadiri perjamuan keluarga Jiang malam ini. Saya juga tidak sabar untuk bekerja sama dengan Anda semua dalam waktu dekat.
Wanita yang berdiri di sampingku ini adalah kekasih masa kecilku. Tapi kali ini, yang paling ingin ku berterima kasih padanya adalah kesembuhanku. Semua berkat dia. Tuan Jiang, sedai pidato panjangnya. Bagaimana kalau Anda perlihatkan wajah si cantik misterius ini? Iya, perlihatkan dong. Sheng Sheng, aku... Ciao Yue Sheng. Ciao Yoshen, benarkah itu kau? Kenapa kau terasa seperti orang asing? Improvisasi tadi. Itu hanya bisa dilakukan oleh pianis jenius legendaris yang bisa melakukannya. Benar brilliant. Aku tidak tahu Tuan Jiang menyimpan permata tersembunyi di sisinya selama ini. Mama dia hebat sekali. Aku mau dia jadi mamaku. Mamaku. Jingji jangan bicara sembarangan. Bukankah kamu bilang perlingsean mama? Mama kan tidak bisa masak. Aku tidak mau mama lagi. Aku tidak mau makan masakanmu. Jadi tahu. Ciao Yue Sheng. Kukira kau sudah menghilang selamanya. Kenapa kau kembali? Wei Chuan, aku baru dengar MC bilang kalau dia kekasih masa kecil Tuan Jiang. Dan barusan Tuan Jiang Sendiri yang membuka kadar Nona Kiao. Kurasa mungkin itu sebabnya Nona Kiao pergi tanpa sepatah kata.